Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Cyber Security. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan lab-lab yang ada di situs portswiger.net. Sekarang kita di bagian Cross Origin Resource Sharing atau course. Kita lanjut ke lab yang kedua yang berjudul Course Vulnerability with Trusted Null Origin. Oke, ini dia penjelasan case di labnya. This website has an insecure course configuration in that it trusts the null origin. Jadi pada konfigurasi course di website nanti ya, di servernya itu insecure. Insecure-nya di mana? Di mana dia trust ya, mempercayai, membolehkan untuk mengakses resource dengan nilai originnya ya. Ini header origin yang dikirim di request oleh user dengan nilainya null. To solve the lab, craft some JavaScript that use course to retrieve the administrator API key. Oke, jadi kita diminta untuk berhasil memperoleh API key milik administrator ya, dengan memanfaatkan ini celah pada course configuration. Dan di sini kita diberikan username winner dengan passwordnya Peter. Oke, kita langsung saja ke website di labnya. Ini dia teman-teman. Kita ke my account. Kita coba akses winner dengan passwordnya Peter. Kita login dan berhasil, teman-teman. Ini dia di halaman /my_account ini tampil API key beserta username-nya. Ini winner. Dan sebenarnya kalau kita coba inspect, kita ke network. Oke, di sini kalau kita coba reload kembali halaman ini, yang terjadi adalah dia akan mengakses di sini halaman my account, kemudian di halaman my account ini responnya saya perbesar. Nah, ini di responnya itu ada script. Nah, ini teman-teman, fetching yang mengarah ke account detail, dan di sini akun detail ini teman-teman, dan ini jadi melakukan request ke account detail dan responnya adalah nilai username API key gitu. Jadi ini tampil setelah melakukan fetching ke URL account detail seperti itu. Dan jadi ini target kita. Nih saya close. Sekarang saya nyalakan aplikasi Booksuite. Di intercept-nya saya off-kan dulu teman-teman. Di sini kita pelajari. Coba kita reload kembali. Oke, kita lihat di Booksuite-nya. Oh sorry, saya belum nyalakan. Ini saya nyalakan dulu. Use proxy Booksuite. Sudah. Saya Ctrl R. Dan ini teman-teman, ya, intinya di get my account dan account detail ini saya hapus. Lihat item, ini saya disable dulu. Kalau ada request lain yang tercapture dan mendistract kita. Nah, ini dia pertama account, ini teman-teman ya. Get host, ke halaman ini, kemudian men-trigger. Ya, lihat di sini saat melakukan fetching ke get/account detail, ini hostnya. Server targetnya domainnya sama ya dengan get, sehingga ini bisa dibilang dengan same origin, originnya sama. Nah, di sini ya dia juga mengirimkan header set fetch site ya, target set fetchingnya same origin, jadi dengan origin awal ini saat melakukan get ya, ini dianggap jadinya originnya, origin asal. Dan ini targetnya ini teman-teman karena sama, maka di sini same origin seperti, dan ini referrernya tertrigger karena mengakses halaman my account seperti itu. Dan ini responnya berhasil. Nah, di sini teman-teman terdapat header access control allow credential. Ketika ada header ini direspon, maka di sisi server ya, di server yang memberikan source ini, respon ini, dia menerapkan course seperti itu. Yang mungkin di settingannya ada settingan origin mana saja yang diperbolehkan mengakses resource tersebut. Karena di sini same origin, sebenarnya tanpa harus ada access control, tanpa harus ada course ya, atau di local sudah otomatis diperbolehkan karena masih origin yang sama seperti itu. Dan nanti kita akan menggunakan exploit server, yang mana pastinya ketika exploit server tersebut diakses oleh user target ya, kemudian secara tidak sadar dia mengaksesnya, kemudian exploit server itu mengakses resource ini teman-teman dengan otomatis, dengan tentunya mengirimkan sessionnya juga, sehingga nanti bisa terindikasi dan berhasil nanti
dan nanti akan tertolak karena apa? Karena originnya berbeda. Seperti itu. Kalau di sini di exploit server kita coba. Nah ini teman-teman ya, ini originnya ini nanti exploit otomatis berbeda ya, seperti itu. Sehingga nanti akan terkena kebijakan SOP atau Same Origin Policy seperti itu. Karena itu kita akan buat sedemikian sehingga berhasil, yaitu tadi diinfokan bahwasanya di sini trust terhadap null origin. Kita akan coba di sini. Sorry, saya send dulu to repeater. Ini saya hapus. Kita kirim header origin null, teman-teman. Kalau kita send, nah teman-teman, ini berhasil ya. Ini berhasil karena sessionnya benar ya, terautentikasi. Dan lihat di sini ketika mengirim originnya null, maka ada header tambahan yang kirim yaitu ini access control origin. Ini dari server, jadi kita tahu bahwasanya ada konfigurasi bahwasanya di server origin yang diperbolehkan selain sama ya dengan server sumber respon ini juga yang mengirimkan origin dengan value-nya null seperti itu. Apa itu origin null? Itu artinya intinya bukan dari origin mana saja, website mana saja, seperti itu ya, atau kosong, intinya tidak teridentifikasi. Ketika kita coba ubah null originnya, misal https, misal sini nanti kita exploit.com. Kalau kita seperti ini ya, seperti yang di lab pertama, kalau kita send, nah teman-teman, di sini tetap dikirim ya, tapi di sini lihat tidak ada akses kontrol allow origin, sehingga nanti ketika browser menerima ya, dia akan tidak bisa mengakses, akan menolak ya, karena course SOP Same Origin Policy itu adalah mekanisme yang ada di browser seperti itu, dan course adalah mekanisme bagaimana cara intinya mengkonfigurasi beberapa, mengubah konsep SOP. Misal contoh, kalau SOP kalau beda originnya pasti tidak bisa, tapi ketika melakukan course kita bisa mengkonfigurasi misal hanya beberapa origin ya, di luar origin sumber resource servernya yang diizinkan, seperti itu ya teman-teman. Kalau intinya nanti di exploitnya kita buat sehingga saat melakukan request ke sini kita buat sehingga origin yang dikirim adalah null, intinya seperti itu teman-teman. Sekarang kita siapkan exploit servernya teman-teman. Di sini ini dia, akan develop scriptnya seperti apa, kita bisa di solutionnya teman-teman di sini. Nah ini teman-teman, copy saja, nanti akan saya jelaskan. Copy, paste di sini. Nah, lihat di sini intinya. Nah ini teman-teman, ini menggunakan iframe. Jadi script yang dijalankan ada di tag iframe dengan ini source doc. Nah ini iframe. Scriptnya kurang lebih tidak jauh beda dengan lab yang pertama. Intinya di sini ketika nanti user target ya, yang pastinya user target itu dalam kondisi login, sehingga nanti kita akan curi sessionnya seperti itu. Ketika dia mengklik, maka dia akan melakukan request ya di background ya, di sini ke arah mana tadi, account detail ya, karena targetnya account detail seperti itu. Terus kita ubah origin detailnya seperti ini. Saya copy di sini saja, copy sini, saya paste, pastikan benar omni slashnya double. Oke sudah. Nah di sini with credential sama dengan true. Nah, ini jadi nanti tadi ya, saat melakukan request ini dia akan juga mengirim credentialnya, cookie-nya, session-nya seperti itu. Kemudian di send, nah sampai sini send, kirim, dan ketika menerima responnya di sini listener, maka nilai tadi ya berupa respon teksnya akan dikirim ke server exploit kita kembali teman-teman. Ini saya push ya, bisa rekan-rekan letakkan atau tidak, karena ini otomatis, karena ini sumbernya dari exploit seperti itu. Ini sudah exploit, jadi kalau kosong otomatis akan menambahkan di sini slash log seperti itu teman-teman. Kalau saya copy di sini, kita lihat lognya sekalian.
log. Nah, ini teman-teman lognya ya, seperti itu. Nanti akan jadi respon yang harus kita curi akan tampil di sini di lognya seperti itu. Dan ini tadi ya, kenapa scriptnya ada di tag script, karena dengan sini juga ada ini atribut sandbox, iframe sandbox. Ini iframe sandbox atribut. Teman-teman bisa menggunakan atribut sandbox, bisa baca maksudnya. Jadi di sini atribut enable to extra set restriction content in the frame. Kita hanya mendeklarasikan atribut sandbox. Di sini treat the content being from unique origin. Nah, tadi ya, unique origin yang tidak teridentifikasi, maka otomatis nanti origin yang dikirim adalah null. Di sini juga block script execution. Nah, padahal kita tadi di frame ingin mengeksekusi script ya, di sini ya, tadi di sini teman-teman. Nah, ini script, maka dari itu kita tambahkan allow script seperti itu. Nah, kalau yang ini tidak ada, tidak apa-apa, yang di sini saya hapus saja. Tidak penting ini. Yang penting ini teman-teman harus ada allow script sandbox sehingga nanti null, dan ini scriptnya seperti itu teman-teman. Oke, sudah jelas ya kenapa alasannya menggunakan iframe dan atribut sandbox agar yang dikirim originnya itu null teman-teman. Seperti itu. Oke, sekarang kita store. Oke, exploitnya sudah siap. Sebelum kita deliver exploit to victim, jadi di sini kan konsepnya ketika kita deliver otomatis dianggap di skema ini, di lab ini, maka nanti admin yang sedang login mengaksesnya seperti itu. Nah, tapi sebelum itu kita coba view exploit di sini. Kita copy dulu karena saya buka di browser ini, dan di browser sini sudah login sebagai winner. Jadi sekarang kita coba seakan-akan winner mengakses exploit ini sehingga kita berhasil mencuri API key-nya seperti itu. Kita buka di sini teman-teman, kita paste di sini sambil kita coba di boxnya kita ya, tidak perlu intercept, kita capture request-requestnya yang terjadi untuk kita pelajari kembali agar lebih paham skema dari serangan ini. Kita nyalakan dulu boxnya. Oke, kita enter. Oke, sudah selesai. Kita untuk memastikannya coba kita ke log, kita reload. Nah, lihat teman-teman di sini, ini pasti tadi ya kita mengakses exploit, dan lihat, dan kita berhasil mengirimkan API key milik winner ya. Log key, ini emailnya, username-nya, kita kirim semua API key. Nah, ini API key-nya teman-teman. Nah, ini dari DX sampai ini kita copy untuk memastikannya. Sama teman-teman ya di sini ya. Saya paste di sini sama ya, persis seperti itu. Jadi itu nanti yang terjadi di sisi admin seperti itu. Dan kalau kita ke bookshit-nya, oh ini banyak sekali. Saya coba rapikan dulu yang penting. Oke, saya disable dulu bookshit-nya agar tidak tambah lagi yang tercapture. Oke ya, tadi ini teman-teman lihat user target terjebak mengakses exploit. Di sini hostnya adalah temannya hostnya ini teman-teman, yang ketika nanti melakukan fetching berarti ini originnya exploit seperti itu. Kalau tidak tanpa iframe tadi, maka originnya akan tertolak, tidak di allow seperti itu. Ini mekanisme di settingan course di server target seperti itu. Dan sekarang dia mengirim teman-teman. Nah ini ya, nah ini scriptnya otomatis ketika mengakses ini langsung tereksekusi scriptnya yang mengakses ke get. Ini teman-teman key-nya kita lihat di request selanjutnya di sini account detail. Nah ini teman-teman sessionnya ini teman-teman lihat, jadi berhasil. Ini tadi hostnya ya, URL targetnya, dan telah kita konfigurasi di exploit ini teman-teman ya, dia melakukan ini, dan lihat ini with credential true, sehingga di sini lihat mengirimkan sessionnya juga seperti itu di browser user itu, karena dia masih login cookie sessionnya masih ada di browser dan memang masih valid seperti itu. Ketika tidak ada, maka ini teknik ini tidak berhasil seperti itu. Dan lihat teman-teman di sini originnya null ya. Harusnya kan originnya itu apa? Origin itu harusnya exploit tadi di sini ya. Harusnya ini teman-teman. Tapi karena kita menjalankan scriptnya di dalam tag iframe dengan
menerapkan atribut sandbox, teman-teman, sehingga originnya null. Jadi ketika mengirim ini, lihat sini teman-teman. Nah, access control allow origin null. Sehingga di browser teman-teman, dia akan menerima respon tadi ya, menerima respon tadi. Kalau tidak ada ini, access control allow origin tidak dikirim null, respon tetap dikirim karena autentikasi berdasarkan session dikirim, namun di sisi browser user ada notifikasi, biasa bisa lihat di konsol, itu ada notifikasi bahwasanya origin yang melakukan request tidak sama dengan origin tujuan, seperti itu teman-teman, sehingga nanti tidak bisa diambil responnya, karena setelah kita menerima kita akan kirim ya, dengan cara melakukan request ke log, dikirimnya melalui query string dengan di sini ya, parameter key sama dengan, dan ini teman-teman, seperti itu teman-teman, sehingga konsep kita berhasil dan berhasil terkirim ke log exploit server kita, seperti itu. Ini ya, sorry. Nah ini lognya. Sekarang itu yang terjadi ketika kita di sini mengirimkan deliver exploit to victim, dalam hal ini admin. Jadi kalau kita klik, udah kirim, dan sekarang kita coba lognya. Di skema ini seakan-akan admin yang mengakses, kita Ctrl R. Nah teman-teman, nah sudah ada tambahan log, dan ini teman-teman ya, ada administrator. Kalau bingung bacanya, bisa di encode teman-teman. Ini panjang sekali sampai sini. Kita copy URL encoder di sini, kita paste, kita decode. Nah ini teman-teman ya, yang dikirim berupa JSON tadi. Nah ini API key-nya kita copy, kemudian kita submit solution, paste, oke. Dan labnya pun solve. Oke, demikian teman-teman penjelasan lab kali ini. Intinya untuk memahami konsep ini, rekan-rekan penting untuk memahami konsep course seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.